Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya Bang Ali. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan penyuluhan hukum, yaitu terkait dengan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena memang sampai dengan saat ini pun kekerasan terhadap anak masih terjadi, dan ini bisa dilakukan di dalam lingkungan keluarga, dilakukan mungkin oleh orang tua terhadap anaknya, ya. Ayah melakukan kekerasan terhadap anaknya, atau ibunya melakukan kekerasan terhadap anaknya, atau kakaknya. Artinya bisa dilakukan di mana saja. Kemudian juga di masyarakat, di sekolah pun begitu, masih saja terjadi kekerasan. Mungkin menyebutnya sebagai perundungan atau bullying. Ini masih sampai saat ini masih terjadi. Nah, terkait dengan kekerasan ini ada sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan, dan ini khusus undang-undang ini melindungi anak dari tindakan kekerasan. Nah, dasar hukumnya adalah yaitu Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ketika ada anak menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh setiap orang, maka perlindungan hukumnya menggunakan ketentuan ini, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan undang-undang ini sudah mengalami 2 perubahan. Terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Artinya perubahan yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian perubahan kedua itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dan terakhir itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Nah, yang saya ketahui bahwa di terakhir perubahan ini terkait dengan pemberatan hukuman, ya itu. Jadi ketika ada anak sebagai korban pelaku tindak kekerasan, maka anak dilindungi oleh undang-undang ini. Jadi undang-undang khusus perlindungan anak. Nah, jadi yang dimaksud anak itu apa sih? Yang dimaksud anak? Karena biasanya orang menyebutnya anak di bawah umur. Nah, berdasarkan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang di dalam kandungan. Inilah pengertian dari anak. Memang kalau saat ini banyak orang menganggapnya atau sering menyebutnya sebagai anak di bawah umur. Jadi memang kalau disebut anak itu sebetulnya sudah, berarti kalau dibilang anak itu usianya di bawah 18 tahun, ini yang disebut anak. Jadi tidak lagi disebut sebagai anak di bawah umur. Ya, jadi memang seperti itu. Di dalam undang-undangnya yang dikatakan anak itu ya tadi, seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang di dalam kandungan. Jadi yang di dalam kandungan itu sudah dikatakan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian apa sih perlindungan anak itu? Jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi ini perlindungan anak itu, salah satunya itu perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kekerasan? Nah, yang dimaksud kekerasan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, ya kan, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah ada 4 kategori yang termasuk kekerasan. Yang pertama itu kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat yaitu penelantaran. Inilah jenis-jenis kekerasan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Kekerasan fisik yang dimaksud yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti menampar, memukul, menjewer, menendang, mencubit, menggigit, menjambak,
mencakar, dan lain-lain. Ini termasuk kekerasan fisik. Nah, memang kekerasan fisik ini bisa dilakukan ya orang tua terhadap anaknya, ya kan? Teman sekolah terhadap temannya yang lain. Guru melakukan kekerasan terhadap muridnya, ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Dan sampai saat ini kekerasan fisik masih saja terjadi, ya, itu. Jadi pengertian dari kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian yang selanjutnya itu kekerasan psikis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan psikis? Nah, kekerasan psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contohnya membentak, mengancam, memaki, melotot, memperlakukan, merendahkan, penghinaan. Ini termasuk kekerasan psikis. Dan memang kekerasan psikis ini juga terjadi di dalam lingkungan keluarga. Bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga. Seperti membentak. Orang tua membentak anaknya, ya kan? Mungkin mengancam anaknya karena anaknya mungkin susah diatur, diancam anaknya, dibentak, ya. Ini kekerasan psikis ya. Kemudian diancam, dipaksa, ya kan? Kemudian dihina, anaknya sendiri dihina. Ini sama, bahwa kekerasan-kekerasan psikis maupun fisik ini terjadi juga di dalam lingkungan keluarga, sekolah juga bisa terjadi. Guru ya kan membentak muridnya. Ini termasuk kekerasan psikis. Orang tua membentak anaknya, mengancam. Ini termasuk kekerasan psikis dan tidak boleh dilakukan. Kemudian terkait dengan sanksi. Nah, ini sanksinya bagi pelaku atau setiap orang yang melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak. Nah, ini baik dilakukan orang tua terhadap anaknya di dalam keluarga ya, kemudian juga di dalam lingkungan sekolah dan lain-lain dan tempat lain. Yang intinya adalah bahwa kekerasan ini dilakukan oleh setiap orang. Maka setiap orang ya, setiap orang siapapun yang melakukan kekerasan fisik, melakukan kekerasan psikis tadi, itu sanksinya yaitu pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan. Dan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Ini tercantum di dalam pasal 80 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dan psikis. Nah, apabila kekerasan fisik atau kekerasan psikis tersebut mengakibatkan terkait dengan kekerasan fisik apabila mengakibatkan luka berat ya terhadap korbannya, terhadap anak itu akibat dari perbuatan itu, maka pelaku yang melakukan kekerasan fisik tersebut dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini tercantum di pasal 80 ayat 2. Jadi ketika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat ya, maka sanksinya yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Akan tetapi jika perbuatan atau kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan korban meninggal atau mengakibatkan anak mati akibat dari kekerasan tersebut, maka pelaku itu sanksinya bisa dipidana dengan pidana penjara maksimal atau paling lama itu 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ini tercantum di dalam pasal 80 ayat 3. Karena jelas bahwa larangan terkait dengan melakukan kekerasan terhadap anak itu diatur di dalam pasal 76C-nya. Jangan bunyi, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini tercantum, jadi larangan ini tercantum di dalam pasal 76C-nya. Jadi setiap orang dilarang menempatkan ya, membiarkan. Ini membiarkan saja ketika kita melihat ada kekerasan terjadi terhadap anak, kemudian kita membiarkannya, tidak memberikan pertolongan atas peran kita sebagai masyarakat, kita juga bisa dipidana. Ya, jadi membiarkan itu juga bisa terkena pidana. Kemudian melakukan, jelas melakukan, ini jelas kena ya. Kemudian menyuruh juga sama, menyuruh melakukan. Ada orang dewasa, ada anak-anak dua, ya kan, kemudian menyuruh dia melakukan supaya anak A dan anak B ini berkelahi. Ini juga sama, ya, termasuk kekerasan. Jadi yang menyuruh melakukan kekerasan pun bisa dipidana.
Atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anaknya, sama. Jadi turut serta itu sama-sama dia berkelahi, ikut turut serta, yang ini juga kena sama ya. Itu terkait dengan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam bentuk atau jenis kekerasan fisik dan psikis. Sahabatku semua, kemudian kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas umur tertentu yang ditetapkan oleh oknum negara yang bersangkutan, di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas sosial. Ini menurut Komnas Perlindungan Anak. Kemudian apa sih yang termasuk kekerasan seksual? Yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ada dua yang disebutkan, yaitu persetubuhan dan pencabulan atau cabul. Ini yang termasuk kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Nah, larangannya tercantum di dalam pasal 76D. Jadi bunyinya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ini larangannya ya, tercantum di dalam pasal 76D, yaitu memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ini larangannya. Kemudian sanksinya, sanksi bagi pelaku ya, atau setiap orang yang melakukan persetubuhan ya terhadap anak. Ini tercantum di pasal 81 ayat 1. Pidananya itu pidana penjara minimal ya, minimal 5 tahun dan maksimal atau paling lama 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Ini sanksi bagi pelaku atau setiap orang yang melakukan kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual, yaitu persetubuhan atau perkosaan terhadap anak. Itu sanksinya tadi. Kemudian, jika persetubuhan atau perkosaan ini dilakukan oleh orang tuanya, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga. Gitu. Jadi, kalau kekerasan seksual ini berupa persetubuhan ini dilakukan oleh orang tuanya, seperti yang tadi saya sebutkan di pasal 81 ayat 3, sanksinya ditambah sepertiga. Jika sanksinya 15 tahun ditambah sepertiganya jadi 20 tahun. Ini sanksinya ya, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan. Jika persetubuhan yang dilakukan tersebut berakibat atau menimbulkan korban lebih dari satu orang, kemudian mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban sampai meninggal, maka sanksi hukumnya bagi pelaku yang melakukan persetubuhan mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengakibatkan anak meninggal dunia, maka hukumannya atau sanksinya itu pidana mati. Dan pidana penjara minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi pidananya itu sampai pidana penjara mati. Ya, pidana mati ya, sampai pidana mati, kemudian pidana penjara minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi sanksinya jelas bahwa pelaku kekerasan berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak yang berakibat matinya korban atau meninggalnya anak, maka sanksinya pidana penjara minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, dan pidana mati. Ini sanksinya. Ini tercantum di dalam pasal 81 ayat 5. Selain itu juga bagi pelaku ada pidana tambahan. Di dalam pasal 6, di pasal 7 itu salah satunya yaitu pengumuman identitas pelaku. Jadi pelaku kekerasan seksual ini identitasnya akan diumumkan. Kemudian ada kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku yang pernah melakukan tindak pidana yang sama dan mengakibatkan luka berat yang disebutkan di dalam pasal 5 tadi. Jadi ada sanksinya lagi, ada sanksi berupa tambahan ya, pidana tambahan ini yaitu kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ini sanksi tambahannya bagi pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak.
Kemudian terkait dengan perbuatan cabul ini sama juga ya sanksinya, yaitu di pasal 76E itu larangannya itu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi dua tadi, kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul. Ini larangan perbuatan cabul, yaitu dengan cara misalkan ancaman, kemudian dengan cara memaksa, dengan cara tipu muslihat, atau kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Karena banyak yang terjadi saat ini juga bahwa perbuatan-perbuatan cabul tersebut dilakukan memang dengan bujuk rayu, ya, dengan membujuk atau dengan tipu muslihat, dengan bohong, dengan cara mengiming-iming, memberikan sejumlah uang, ya, segala macam dilakukan. Ini perbuatan cabul. Nah, sanksinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul yaitu pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Artinya sanksi hukumnya sama dengan perbuatan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan. Ini tercantum di dalam pasal 82 ayat 2 sanksinya, ya. Kemudian yang terakhir penelantaran. Penelantaran ini ada sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Ini yang dimaksud dengan penelantaran. Seperti melepaskan tanggung jawab. Anak tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus, tidak disekolahkan, ya kan? Ketika sakit dibiarkan, tidak diberi pengobatan, ya. Mungkin bajunya atau tempat tidurnya segala macam mungkin tidak diperhatikan, tidak terpelihara. Ini termasuk penelantaran. Sahabatku semua, jadi memang terkait dengan penelantaran ini lebih kepada dalam lingkup keluarga, ya. Karena memang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sebagaimana tercantum di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, salah satu mengasuh. Itu memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ini mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ini juga bagian kewajiban orang tua. Kemudian menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini. Memberikan pendidikan karakter dan penanam budi pekerti pada anak. Ini beberapa kewajiban yang memang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Sahabatku semua, terkait dengan larangan penelantaran ini tercantum di pasal 76B, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Nah, perlakuan salah ini bisa seperti misalkan ada juga orang tua yang misalkan menyuruh anaknya mencuri. Nah, ini perlakuan salah tentunya, kan? Menyuruh anak tidak berbuat baik, menyuruh anak berkelahi, ya. Ini perbuatan salah dari orang tua. Kemudian penelantaran. Penelantaran tadi sudah saya jelaskan. Nah, sanksi bagi pelaku penelantaran yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Ketentuan ini atau sanksi ini tercantum di pasal 77B. Jadi penelantaran itu sanksinya bagi pelaku penelantaran atau orang tua atau siapapun yang melakukan penelantaran terhadap anak, ini sanksinya minimal, ya, penjara minimal 5 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Ini sanksi bagi pelaku penelantaran terhadap anak. Sahabatku semua, perlu diketahui bahwa terkait dengan perlindungan anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja. Dalam artian ketika ada anak menjadi korban kekerasan, maka di situ ada peran masyarakat. Terlepas itu anak sendiri atau anak orang lain. Artinya ada peran masyarakat untuk memberikan pertolongan atau bantuan ketika melihat terjadi kekerasan terhadap anak. Dan kemudian juga ada peran seperti melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak berupa kekerasan tadi. Ya, jadi kalau ada kekerasan terhadap anak, maupun itu berada di lingkungan di masyarakat seperti mungkin tetangga kita, ada orang tuanya melakukan kekerasan terhadap anaknya, maka di situ ada peran kita untuk memberikan pertolongan, untuk melerai. Jadi ketika kita membiarkan, bisa saja kita juga terkena pidana. Karena seperti saya sampaikan bahwa tadi, membiarkan pun
terkena pidana ya. Jadi artinya apa? Bahwa tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga lain. Kita sebagai masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, sahabatku semua, demikian sedikit tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.